Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Jumat 6 Mei 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Rut 3 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lalu katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini bertema menimba hikmah hidup hari ini. Kehidupan dan pekerjaan yang kita lakukan di luar rumah pada hari ini akhirnya akan berdampak kepada keluarga kita. Karena itu, jika yang kita perbuat adalah hal-hal positif dan membangun, maka dengan senang hati kita akan ceritakan kepada seisi keluarga. Sebaliknya, jika yang kita lakukan adalah hal-hal buruk dan negatif, maka kita akan menutupinya. Ingatlah, segala sesuatu yang kita lakukan di luar rumah akan berdampak pada keluarga kita. Rut menceritakan segala yang telah dilakukannya kepada Naomi setelah ia kembali ke rumah. Boas yang telah memahami maksud Rut berada di kakinya saat ia tidur, memberitahu Rut bahwa ia akan berusaha menebusnya. Namun, masih ada sanak keluarga yang lebih dekat lagi. Boas akan meminta sanaknya itu untuk menebus Rut. Seandainya ia tidak bersedia, maka Boas yang akan menebusnya. Rut pun pulang dengan membawa gandum yang diberikan oleh Boas. Sesampainya di rumah, Rut menceritakan semua perkataan Boas kepada Naomi. Naomi meyakinkan Rut bahwa Boas akan menunaikan tanggung jawabnya untuk penebusan itu. Karena itu, Rut hanya perlu menunggu hasil usaha Boas. Pada malam hari ini, kita tentu mengetahui ada banyak hal yang telah dilakukan dan dikerjakan. Ada kejadian-kejadian yang menyukakan hati, tetapi ada juga dari antara kita yang mengalami kesedihan, kesakitan, dan kegetiran hidup. Segala hal yang diharapkan maupun tidak diharapkan itu telah terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita mau berserah dan percaya kepada Allah bahwa suka dan duka, manis dan pahit kehidupan ini diizinkan Allah hadir untuk membentuk iman dan karakter orang percaya agar semakin teguh dan tangguh menghadapi tantangan kehidupan. Doa malam ini, Tuhan, bentuklah kami sesuai rencanamu. Berikan hati yang lapang
untuk menerima didikanmu melalui kesusahan dan kesenangan. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.